Babak baru kasus chat mesum Rizik Syihab dan Firza Husein dimulai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus ini. Berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan Balada Cinta Rizik ini. Kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www.baladacintarizik.com pada awal 2017. Situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Rizik Syihab dan perempuan yang disebut-sebut Firza Husein. Pelapor Jeffrey Azhar melampirkan bukti printout percakapan mereka. Rizik dan Firza pun buka suara soal hebohnya percakapan itu. Firza Husein melalui keluarganya membantah, begitupun Rizik Syihab. Pertengahan Mei 2017, Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka, sementara Rizik Syihab berstatus tersangka pada 29 Mei 2017. Saat itu Rizik Syihab belum bisa diperiksa karena sudah terbang ke Arab Saudi dan Polda Metro menerbitkan DPO. Selama Imam Besar FPI itu di Arab Saudi, pengacara Rizik Sugito Atmoparwiro mengatakan kliennya akan pulang ke Indonesia, namun Rizik meminta rekonsiliasi dengan pemerintah. Pada Juni 2018, polisi membenarkan status SP3 kasus chat mesum Rizik Syihab. Polisi menyebut ada permintaan resmi dari pengacara untuk di SP3. Selain itu, kasus chat mesum dihentikan karena penyidik belum menemukan pengunggah percakapan. Penyidik mengatakan kasus ini dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru. 29 Desember 2020, kasus chat mesum Rizik Syihab diperintahkan untuk dibuka lagi. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon Abi Febrianto. Ia berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan putusan pra-peradilan tersebut. Di putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firza Husein, yang kedua saudara HRS. Ya, kalau kita sih meminta setelah dibacakan tadi putusan, ya secepatnya pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, pihak kepolisian itu segera melaksanakan amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Kasus video syur Gisela Anastasia dan pencabutan SP3 chat mesum Rizik Syihab sama-sama ditangani Polda Metro Jaya. Menariknya lagi, ada satu orang yang sama di balik kasus Rizik dan Gisel. Dia ialah Febrianto Dunggio. Tak hanya kasus video syur Gisel dan mirip jedar, Febri juga terlibat dalam pelapor kasus dugaan penyebaran kebencian oleh pakar hukum tata negara Refli Harun bersama Sugi Nur Harja alias Gus Nur. Pada 2017, Febrianto Dunggio adalah kuasa hukum pemohon dalam kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Febrianto Dunggio adalah seorang pengacara di firma hukum yang ia dirikan bersama kawannya. Selain itu, ia merupakan Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia yang kerap membantu masyarakat yang butuh pendampingan hukum secara cuma-cuma.